Hai, perkenalkan nama saya Astri Sofyanti Rahayu. Saya dari semester 1. Perkenalkan, nama saya Kiara Nur Salsa. Di sini saya dan Asri akan menceritakan tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar dan paling sukses yang pernah menyatukan hampir seluruh Nusantara. Kejayaan Majapahit dibangun di atas kekuatan maritim dan perdagangan yang maju di bawah Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi setelah kehancuran Kerajaan Singasari. Raden Wijaya adalah keturunan bangsawan Singasari yang berhasil meloloskan diri dari serangan pasukan Mongol yang dikirim oleh Kaisar Kubilai Khan untuk menghukum Raja Kartanegara. Dengan teknik cerdik, Raja Wijaya berhasil mengembalikan keadaan dengan memanfaatkan pasukan Mongol untuk mengalahkan musuh-musuhnya di Jawa, dan setelah itu ia mengusir pasukan Mongol. Setelah berdirinya Majapahit, Raden Wijaya berfokus pada stabilitas internal kerajaan dan memperkuat kekuasaan. Ia mengonsolidasikan wilayah-wilayah di sekitar Jawa yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Singasari. Namun, masa pemerintahan awal ini tidak sepenuhnya mulus. Ada beberapa pemberontakan dari pihak dalam kerajaan, seperti pemberontakan oleh Rangawel dan Labur Sora. Meskipun demikian, Raden Wijaya berhasil mempertahankan kendali hingga kematiannya pada tahun 1309. Masa pemerintahan Jaya Negara. Raden Wijaya digantikan oleh putranya, Jaya Negara, yang terkenal dengan masa pemerintahannya yang penuh konflik internal. Jaya Negara adalah raja yang lemah dan kurang disukai oleh banyak pejabat kerajaan. Masa ini diwarnai oleh pemberontakan yang terus-menerus, termasuk pemberontakan Rakuti yang hampir menumbuhkan Jaya Negara. Pemberontakan Rakuti berhasil dipadamkan oleh seorang komandan istana bernama Gajah Mada. Setelah itu, Jaya Negara akhirnya dibunuh oleh tabib istana, Tancak pada tahun 1328. Karena Jaya Negara tidak memiliki keturunan, tahta Majapahit diteruskan oleh Tribhuwana Wijaya Tunggadewi putri Raden Wijaya. Di bawah pemerintahan Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, Majapahit mulai berkembang pesat. Tribhuwana memerintah dengan didukung oleh Gajah Mada yang diangkat sebagai Pati Amangkubumi, setara dengan Perdana Menteri. Gajah Mada adalah tokoh penting yang memiliki ambisi besar untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, di mana ia berjanji tidak akan menikmati kenikmatan duniawi sebelum berhasil menaklukkan seluruh Nusantara. Dengan semangat dan dukungan dari Tribhuwana, Gajah Mada melancarkan berbagai ekspedisi militer ke berbagai wilayah di Nusantara, termasuk Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Masa keemasan di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada pada tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Raja Hayam Wuruk, putra Tribhuwana, naik tahta pada tahun 1350. Inilah masa puncak kejayaan Majapahit, di mana kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan terkuat di Asia Tenggara. Dengan Gajah Mada sebagai patih, Majapahit berhasil menguasai wilayah yang sangat luas, mencangkup seluruh Nusantara hingga sebagai wilayah di Filipina dan Malaysia. Pada masa ini, Majapahit juga berkembang pesat dalam hal diplomasi dan perdagangan. Hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Tiongkok, India, dan kerajaan di Asia Tenggara lainnya. Kebudayaan dan sastra. Masa pemerintahan Hayam Wuruk tidak hanya diwarnai oleh kejayaan militer, tetapi juga perkembangan budaya yang sangat pesat. Negara Ketertagama karya Empu Prampanca ditulis pada masa ini dan menjadi catatan penting tentang luasnya kekuasaan Majapahit. Karya sastra lainnya yang terkenal dari masa ini adalah Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular. Dari karya inilah semboyan Bhinneka Tunggal Ika lahir, yang artinya berbeda-beda tetapi satu tujuan. Kemunduran Majapahit.
pada tahun 1389 sampai dengan 1527 Masehi. Setelah meninggalnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit mulai mengalami kemunduran. Penggantinya, Wikramawardhana tidak memiliki kemampuan yang sama dalam memimpin kerajaan. Selain itu, setelah kematian Gajah Mada, tidak ada tokoh lain yang mampu menjaga stabilitas kerajaan. Konflik internal semakin memperparah keadaan. Terjadi perang saudara yang dikenal sebagai Perang Paregrag, yang memperlemah kekuatan Majapahit. Kerajaan Demak juga menggerogoti kekuasaan Majapahit. Pada awal abad ke-16, Majapahit semakin terpinggirkan oleh kekuatan baru yang muncul di pesisir utara Jawa. Majapahit akhirnya runtuh sekitar tahun 1527 saat Demak yang dipimpin oleh Raden Patah menyerang sia-sia. Kekuatan Majapahit pun kalah. Warisan Majapahit. Meskipun Majapahit runtuh, pengaruh dan warisannya tetap terasa hingga saat ini. Kerajaan ini menjadi simbol persatuan dan kejayaan Nusantara, yang menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang lahir pada masa Majapahit diadopsi sebagai semboyan nasional Indonesia. Banyak situs peninggalan Majapahit seperti Trowulan dan candi-candi lainnya menjadi bukti kejayaan masa lalu kerajaan ini. Majapahit juga diakui sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Majapahit memberikan landasan bagi perkembangan kebudayaan, administrasi, dan identitas nasional.